Halo kakak, bolehkah kita berkenalan? Hai, boleh dong. Namaku Riana. Aku sibuknya masih mahasiswi. Namaku Novi, kesibukan sebagai karyawan swasta. Hai, aku Tika. Aku sebagai wirausaha. Aku Silva, aku ibu rumah tangga. Aku Yuli, sibuknya bekerja sebagai PNS. Kapan pertama kali ngerasain ini? Kelas 1 SMP deh kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah pas kelas 6 SD deh. Usia 12 tahun waktu kelas 1 SMP. Aku lihat pertama kali umur 17 tahun. Kayaknya sih tuh kelas 5 SD deh. Gimana rasanya waktu pertama kali ngerasain mens atau ketamburan? Rasanya karena baru pertama kali terus masih anak SMP, jadi kayak aneh kan, kayak ada keluar darah gitu. Rasanya nggak nyaman sih yang pasti. Shock, tapi ya udah itu kan diedukasi sama orang tua kalau cewek emang kayak gitu, jadi normal. Awalnya tuh nggak nyaman di perut, terus juga nyeri banget karena baru pertama kali. Terus pas ngelihat ke belakang atau ke toilet itu ngelihat kayak ini apa nih gitu, kayak harus ngapain nih, bercak ini gitu. Rasanya nggak nyaman karena sakit, kaget karena waktu itu posisinya lagi sekolah. Cuma pada saat cerita ke orang tua, itu orang tua bilang nggak usah kaget gitu karena memang itu sudah kodratnya sebagai wanita. Apakah ada cara tertentu untuk mengatasi nyeri head? So far nggak nyeri banget, tapi kalau lagi nyeri paling dikasih minyak kayu putih sih. Kalau aku kalau setiap nyeri head itu pakai minyak yang rada anget atau panas yang supaya tuh nyerinya tuh nggak berasa gitu, tapi ngerasanya malah angetnya gitu. Biasanya awal tuh nggak pernah nyeri kan, tapi pas kalau saya SMA kuliah itu sering banget tuh namanya nyeri head. Akhirnya ngatasin itu sebenarnya pakai air anget gitu loh. Air anget tuh taruh di perut gitu. Kalau aku biasanya aku kompres pakai botol panas atau diistirahatin aja. Kalau untuk awal sebenarnya nggak merasakan nyeri ya, cuma kalau misalnya aku lagi ngerasain nggak enak kayak pinggang sih kalau aku tuh biasanya aku pakai minyak angin aja. Apa tanda-tandanya sih kalau misalkan siklusnya itu udah Ya volume darahnya udah makin dikit sih. Biasanya tinggal flek, sama itu biasanya di hari ke-3 atau 5 itu udah sedikit. Darahnya itu artinya udah selesai mensnya. Kalau siklusnya udah selesai itu biasanya darah yang keluar itu sedikit, nggak terlalu banyak, terus sama bercak kecoklatan. Itu tanda-tanda mau datang dan mau habis. Biasanya darahnya sudah nggak keluar banyak atau cuman flek aja sih. Tanda-tandanya mungkin sudah mulai hilang darahnya, sisa-sisa flek-flek aja. flek itu waktu nyeri head itu normal atau enggak? Menurut aku normal karena itu kan meluruhkan dinding rahimnya itu sehingga keluarlah menstruasi itu. Jadi menurut aku nyerinya tuh wajar. Kalau memang nyerinya tidak sampai bikin kita itu pingsan. Normal-normal aja ya kalau menurut aku. Berhubung banyak yang nyari perempuan di luar sana, jadi normal. Selama nggak berlebihan ya. Menurut aku normal. Yang nggak normal itu kalau sakitnya udah berlebihan. Sebenarnya normal ya, cuma sakitnya itu yang nggak berlebihan. Karena kalau yang berlebihan sampai tidak bisa beraktivitas, itu menurut aku kurang normal. Halo Ayah Bunda, saya Dr. Ferry Darmawan dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Baik, untuk mengatasi nyeri head bisa dengan cara yang paling sederhana seperti istirahat, bisa dengan minum obat-obatan yang sederhana juga seperti pereda nyeri. Nah, cuma selalu yang penting diperhatikan pada pasien yang mengalami nyeri head harus diperhatikan supaya kita pastikan tidak ada endometriosis. Nah, apalagi kalau nyeri headnya sampai dengan hebat sekali dan mengganggu aktivitas, nah itu perlu periksa Bunda. Jadi tanda-tandanya kalau siklus haid mau selesai, biasanya Bunda sudah tidak berdarah banyak lagi. Mungkin hanya sekitar 1 atau 2 pembalut per hari dan itu pun biasanya tidak penuh. Mungkin akan mengalami flek-flek, setelah itu berhenti haidnya. Biasanya seorang perempuan itu mengalami haid dengan durasi kira-kira 2-8 hari Bunda. Setiap nyeri pada saat haid harus dipastikan bahwa tidak terdapat penyakit endometriosis nih Bunda. Memang pada beberapa perempuan mungkin mengalami nyeri haid yang disebut dengan nyeri haid sederhana atau simple dysmenorrhea. Tapi lagi-lagi harus dipastikan tidak ada endometriosis. Nah, kalau nyerinya hebat sekali dan sampai mengganggu aktivitasnya Bunda, ini yang perlu diperiksakan.